Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di FAA Channel. Kali ini saya akan membahas pinjaman online yang bernama Shopee ya. Siapa sih yang tidak tahu Shopee? Nah, di Shopee ini kalian juga bisa belanja dan kalian juga bisa meminjam uang ya teman-teman. Khusus kali ini saya membuat video tentang pinjaman online Shopee yang berbentuk S-Pinjam ataupun Shopee Pinjam ya. Nah, di S-Pinjam ini menawarkan pinjaman online berbentuk uang. Di Shopee juga menawarkan pinjaman online yang berbentuk membeli barang ya. Kemarin saya sudah membuat video tentang pinjaman online yang berbentuk barang, yaitu SPayLater. Saya sudah membuat. Kali ini saya membahas yang tentang S-Pinjam ya, yang berbentuk uang. Nah, di S-Pinjam ini kalian itu bisa meminjam uang dengan limit yang tertentu. Biasanya itu kalau awal-awal ataupun pemula itu limitnya itu sedikit ya teman-teman. Bila kalian itu menaikkan limit, harus kalian itu meminjam terus dan harus bayar tepat waktu. Nah, kali ini saya cerita tentang pengalaman pribadi saya yang galbay di S-Pinjam yang nominalnya itu lumayan besar. Kisaran yaitu 3 juta ya teman-teman. Itu belum bunganya. Awal saya itu meminjam karena saya itu adalah seorang penjual di Shopee. Dan seorang penjual harus butuh modal ya teman-teman untuk menjalankan usahanya. Awal mulanya itu saya tidak ingin galbay ya. Nah, berhubung saya itu ditipu via aplikasi Telegram. Dan saya pun mentransfer semua uang saya kepada penipu tersebut. Akhirnya mau nggak mau saya galbay ya, tidak bisa membayar hutang saya yang ada di S-Pinjam ini ya. Buat kalian yang bermain di aplikasi Telegram, harus hati-hati ya teman-teman, karena di aplikasi tersebut banyak sekali penipu-penipu yang akan menyerang kalian. Tetap waspada ya. Pas pendaftaran di S-Pinjam dulu, saya itu nominalnya lumayan kecil, sekitar 500.000 ya. Berhubung saya sering meminjam dan saya membayar tepat waktu, limitnya semakin bertambah ya teman-teman. Itu berlaku juga untuk kalian ya. Tapi akhir-akhir ini saya mendapatkan informasi kalau ingin mendaftar S-Pinjam itu sangat sulit ya teman-teman. Karena pada banyak orang yang gagal bayar ataupun disengaja galbay kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Awal mula saya meminjam yaitu di bulan Mei ya. Sekarang itu sudah kisaran 4 bulan ya teman-teman. Nah, apa yang terjadi ketika kalian itu ataupun saya itu gagal bayar di S-Pinjam? Nah, ini berlaku kepada hutang nilainya ya teman-teman. Bila kalian berhutang pasti ada yang menagih. Begitupun juga pinjaman online di S-Pinjam ini. Saya ditagih terus-menerus, diteror sering hari selama 4 bulan tersebut ya. Dan ada yang bertanya, Bang, apakah tidak disamperin DC lapangan? Jawabannya belum disamperin ya. Tapi kalau teror-teror itu pasti sudah ada. Karena DC itu tugasnya menagih kalian. Nah, ini cerita menarik ya teman-teman. Nah, ketika saya itu ditipu di aplikasi Telegram, nominalnya itu lumayan besar ya, kisaran 28 juta. Dan itu pun bukan uang saya pribadi, melainkan ada sebagian yang pinjol. Nah, ketika ditipu tersebut, saya pun pusing, tidak bisa tidur, makan pun tidak bernafsu ya teman-teman. Saya pusing sekali, saya tidak tahu harus cari uang kemana. Buat kalian yang pemula dan pusing, tidak bisa mencari solusi untuk membayar hutang kalian, nah kalian jangan panik ya. Ataupun jangan sesekali takut pun, apalagi sampai bunuh diri. Saya itu ketika awal mula galbay, saya pun cari solusi ke teman-teman ataupun ke video YouTube seperti ini, ke platform sosial media lainnya. Akhirnya pun saya mendapatkan solusi dari teman saya yang ahli IT ya. Dia menyarankan saya ketika kalian tidak sanggup melunasi hutang kalian, saran dia untuk membiarkan saja, karena hukum dalam hutang piutang adalah masuknya perdata ya teman-teman, tidak bisa dipenjara. Ujung-ujungnya kalian akan diselesaikan kedua belah pihak. Nah, setelah saya itu dapat solusi dari teman saya pun mencoba untuk melaksanakan ataupun mencoba mendengarkan apa yang diperintahkan
oleh teman saya. Awal mula saya itu panik sekali ketika jatuh tempo pada tanggalnya. Tetapi lama-kelamaan saya sudah terbiasa ya teman-teman. Sehari 2 hari itu ketika jatuh tempo, kalian akan ditelepon oleh si debt collector dari pihak Shopee, diancam ataupun disebar data kalian. Ancamannya seperti itu, ataupun kalian didatengin dan diselesaikan oleh RT RW ataupun oleh kepala desa kalian. Nah, seperti itu ancaman-ancamannya ya teman-teman. Kalian harus melewati semua itu ya. Disclaimer, saya tidak menyarankan Anda untuk galpay ya. Ini saya ceritakan pengalaman pribadi saya ketika galpay ya teman-teman. Bila kalian tidak punya uang ataupun tidak punya dana sama sekali, saya sarankan ya mau nggak mau harus galpay ya. Kalaupun kalian ingin melunasi hutang kalian, kalian jangan sampai gali lubang tutup lubang ya. Maksudnya gimana itu gali lubang tutup lubang? Yaitu kalian itu meminjam aplikasi pinjol lainnya untuk melunasi pinjaman yang satu ini ya, misal di Shopee ini ya. Ataupun kalian pinjam di koperasi ataupun bank-bank konvensional untuk melunasi hutang ini. Nah, itu adalah namanya gali lubang tutup lubang. Saya sarankan jangan seperti itu ya. Karena gali lubang tutup lubang bukan untuk solusi membayar hutang kalian, malah hutang kalian semakin menumpuk. Kenapa seperti itu? Karena kalau kalian meminjam di pinjaman lainnya, pasti ada bunganya kan teman-teman. Misal kalian pinjam 2 juta dalam angsuran berapa bulan, itu kalau di total bisa-bisanya kalian itu mendapatkan bunga kisaran 10% hingga 20%, biasanya seperti itu. Nah, bunga-bunga tersebut akan semakin menumpuk dan malah bikin kalian tambah hutang ya. Bukan mencari solusi, malah hutang kalian semakin banyak. Nah, saya sepilkan akun saya yang ketika gagal bayar di aplikasi S-Pinjam ya. Oke teman-teman, kita langsung saja sepil akun saya yang galpay di aplikasi Shopee ya, khususnya S-Pinjam ini ya. Nah, kita tekan saja. Nah, ini adalah bentuk hutang saya di S-Pinjam ya teman-teman. Nominalnya yaitu 3 juta, tapi ini bunganya sudah 850.000 ya. Wow, sungguh luar biasa ya. Kita spill. Nah, ini adalah hutang saya 3 juta. Nah, ini adalah jatuh temponya pada bulan Mei ya teman-teman. Ini sudah hampir 4 bulan ya. Kita lihat per bulannya ini 1.361. Ada juga yang 1.200.000 ya teman-teman. Nah, ini adalah denda plus bunganya yang 527.434 ini. Nah, bila kalian seperti saya ini, jangan panik ya, ataupun jangan sampai stres memikirkan hal yang tidak-tidak. Kembali saja. Nah, seperti itu ya. Bila kalian ada masalah maupun pertanyaan-pertanyaan, silahkan Bila kalian ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan kalian komentar di kolom komentar ya teman-teman. Nanti saya akan menjawabnya. Nah, sekian pembahasan video kali ini. Nah, seperti itulah bentuk akun S-Pinjam saya ya teman-teman. Ini buat pengalaman kalian saja ataupun sekedar informasi. Saya tidak mengajarkan untuk galpay ataupun sengaja untuk galpay ya teman-teman. Bila kalian mampu membayar, bayarlah. Kalaupun jika tidak mampu ataupun tidak bisa sama sekali ya, mau nggak mau harus terpaksa galpay ya teman-teman. Sekian video kali ini, semoga teman-teman bermanfaat dari video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Sekian dan terima kasih.